اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لا أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Pondok Mutiara. Ternyata di sini kumpulan orang-orang yang memiliki mutiara-mutiara. Karena iman yang ada di dada, ketakwaan yang ada di hati, dan kecintaan yang bersemi dalam diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah mutiara kehidupan. Itulah surga. Semoga apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, kita bisa solat berjamaah di rumah Allah ini, terutama salatul fajr. Semoga ini menjadi sebab mulianya kita di sisi Allah dan tingginya derajat kita di sisi Yang Maha Kuasa, dan menjadi sebab keselamatan dunia dan akhirat, serta yang paling utama yang merupakan tujuan hidup kita, menjadi sebab untuk masuk surga di akhirat kelak. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang solat bardaini, di dua waktu yang dingin. Apa maksud dua waktu tersebut? Solat al-fajr dan juga solat asar. Sebelum terbit matahari, kita tidak merasakan kepanasan berjalan ke rumah Allah. Begitu juga di waktu solat asar, begitu matahari telah mulai hampir atau menjelang terbenam. Nah, maka barang siapa yang menjaga kedua solat tersebut, maka menjadi sebab baginya untuk masuk surga. Dan secara khusus solat subuh berjamaah yang merupakan juga sebab mendapatkan jaminan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian hadis juga disebutkan, hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, ya ibna adam irka'li awwal an-nahar arba'an akfika akhirah. Wahai anak cucu Nabi Adam, rukuklah untukku di awal waktu, di awal hari, 4 rakaat. Rukuk di sini ya sujud, dan cukup rukuk itu solat 4 rakaat di awal hari, maka aku akan cukupkan untukmu sisa harimu. Yang dimaksud 4 rakaat di awal hari adalah solat 4 rakaat yang kita lakukan di awal kehidupan kita di hari yang kita jalani ini. Yang pertama 4 rakaat atau 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum solat subuh, itu yang kita lakukan tadi. Ya, raka'ataini qabla al-fajr, yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW
kendati dalam keadaan musafir. Bahkan kendati beliau terlambat, dah terbit matahari. Nah, terbit pernah satu kejadian dalam perjalanan beliau, semua tertidur. Saking lelahnya dan capeknya mungkin dalam perjalanan tersebut, semua tertidur. Rasul pun tertidur. Tidak bangun seorang pun kecuali setelah terbit matahari. Allahu Akbar. Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat dulu sebelum subuh. Dan setelah itu mereka salat berjamaah. Seandainya kata Nabi lebih siang lagi dari ini, saya akan salat dulu 2 rakaat sebelum salat subuh tadi. Nah, maka berbahagialah kita. Ya, berbahagialah atas nikmat kemudahan dalam beribadah, menjaga salat subuh berjamaah, dan sebelumnya kita salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, rak'atayil fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat sebelum fajar itu, sebelum salat subuh, lebih baik di dunia dan seisinya. Jika salat sunnah sebelum subuh lebih baik di dunia dan seisinya, bagaimana dengan keutamaan salat wajib salat subuh itu sendiri? Allahu Akbar. Naam, man shallal fajar fi jama'ah wa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah, maka dia akan senantiasa dalam dhimmatillah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka ini wajib kita syukuri, kita ingat agar kesyukuran kita bertambah. Coba sekarang kalau kita cek satu persatu rumah kaum muslimin, betapa banyak yang masih ketiduran saat ini. Apalagi yang kebiasaannya bergadang, sehingga kita lihat masjid besar, jami' gitu yang salat subuh berapa shaf. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa bangun, membuka mata. Dan pertama yang kita ucapkan, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian setelah itu kita mulai aktivitas dengan berubudiyah kepada Allah, maka insyaallah inilah awal keberkahan sampai kita mengakhiri hari ini. Begitu selanjutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jamaah Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada topik yang akan dibahas, kalau tidak salah judulnya, untukmu yang telah menyempurnakan separuh agamanya, gitu ya. Tak tahu apa maksud separuh agama ini. Apakahnya agama ini 2 bagian, separuhnya telah sempurna, yang separuhnya masih belum sempurna? Nanti akan kita jelaskan maksudnya. Tapi sebelumnya, ana secara pribadi ingin mengajak diri terlebih dahulu dan kita semua jamaah pada kesempatan kali ini untuk sejenak bertafakur. Sekarang tanggal berapa Dzulhijjah? 15 Dzulhijjah. Tapi menurut sebagian saudara kita yang berhari raya sebelumnya 1 hari, berarti 16 pertengahan Dzulhijjah. Juga kita memohon kepada Allah semoga ibadah di awal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, hari-hari yang termulia dalam hidup ini, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkorban ikhlas karena Allah menjadi sebab kemuliaan, menjadi sebab kebahagiaan, menjadi sebab insyaallah dukhulul jannah bagi mereka saudara kita atau kita semua yang telah beribadah di 10 pertama Dzulhijjah kemarin.
Semoga ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tetap dalam kondisi cemas, takut jangan-jangan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat orang-orang yang beriman, yang senantiasa dalam diri mereka ada rasa takut terhadap ibadah dan ketaatan yang mereka kerjakan. Walladzina yu'tuna ma atu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang senantiasa setelah beramal melakukan yang terbaik, kan tetapi diri mereka senantiasa takut, merasa takut terhadap apa? Takut terhadap dosa yang mereka kerjakan, yang menjadi sebab Allah memberikan sanksi dan azab kepadanya. Ternyata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bukannya demikian maksud ayat tersebut, akan tetapi alladzina yusallun wa yatasaddaqun wa yasumun wa yakhaf alla yutaqabbala minhum. Mereka yang telah mendirikan salat, mereka yang telah bersedekah, mereka yang telah berpuasa dan melakukan berbagai ketaatan dan ubudiyah, tapi di hati mereka senantiasa ada sifat takut. Takut jangan-jangan ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang harus senantiasa kita hadirkan dalam hidup ini, karena kita harus bisa salat bukan karena kekuatan kita. Kita bisa rukuk sujud bukan karena kemampuan kita, tapi semata karunia dari Allah, bukan karena fisik kita yang kekar. Karena banyak orang yang kekar, yang sehat fisiknya, bisa berjalan, bisa berlari, berkilo-kilo, bahkan bermil, dia bisa berlari, tapi ternyata melangkahkan satu langkah saja dari rumahnya ke masjid tidak bisa dia langkahkan. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Karena hati yang lumpuh, bukan kaki yang lumpuh, hati yang lumpuh. Nah, maka alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita ingin sedikit bermuhasabah atau bertafakkur dalam rangka saling mengingatkan, saling at-tawasi bil haqq. Mudah-mudahan bermanfaat, kalau tidak untuk jamaah ya untuk anas pribadi, bermanfaat bagi anak pribadi ya. Karena yang akan disampaikan bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang baru ya, yang nyata dan terang benderang. Insyaallah semua telah mengetahuinya, tapi membabit tadzkir. Baik. Kembali kepada topik pembahasan kita, untukmu yang telah menyempurnakan separuh agamanya. Subhanallah, berarti agamanya ada dua bagian ya. Yang separuh telah sempurna ini. Apa ini jemaah? Yang separuh ini apa nih? Taib. Kemudian yang separuhnya belum sempurna. Ya. Jadi kesempurnaan itu ternyata juga nisbi, relatif. Tapi kita yakin jika dimaksud kesempurnaan yang telah menyempurnakan separuh agamanya ya, artinya semua bagian dari agama ini kalau ya kita bagi pada dua bagian ya, dan satu bagian oke lah mungkin 50%-nya itu telah sempurna ya, sehingga yang belum sempurna 50% lagi
itu juga kurang tepat. Karena siapa yang telah meyakini bahwa dia ini betul telah menyempurnakan ya segala perkara dalam urusan agama ini, ya, kendati ya separuh yang telah dia lakukan tadi, apakah dengan demikian seluruh agamanya telah sempurna dari separuh tadi, bagian tadi? Tentunya tidak demikian. Pasti banyak kekurangan. Taib. Oleh karena itu, kita ingin menjelaskan terlebih dahulu apa maksud dari separuh dari agama tadi. Ya, sesuai dengan topik kita. Jadi dudukkan masalahnya dulu ini. Jadi yang dimaksud pada kesempatan yang mulia ini, yang telah menyempurnakan separuh agamanya, mungkin ya terinspirasi dari hadis ya yang diriwayatkan Imam Hakim dan yang lainnya, bahwa man tazawwaja imra'atan sahilihatan faqad ahrazallahu nisfa dinih falyattaqillaha fin nisfi tsani, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Hakim dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi barang siapa yang ya menikahi wanita yang salihah, ya, maka sungguh dia telah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepadanya kesempurnaan ya nisfa dini ahraza, telah mendapatkan ya melakukan separuh dari agamanya. Falyattaqillah fil baqi, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk apa? Mendapatkan, melakukan ya separuh yang kedua. Nah, dalam juga ya sebagai redaksi hadis tersebut, man razaqahu Allah imra'atan salihan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril baqi. Barang siapa yang Allah karuniakan kepadanya untuk menikahi mar'ah salihah. Baik, jadi ini yang menjadi catatan, mar'atan salihatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepadanya ala syatri dini, terhadap separuh agamanya. Falyattaqillah fi syatril baqi, hendaklah dia bertakwa kepada Allah ya dalam menyempurnakan atau mendapatkan, melakukan yang separuh yang tersisa. Nah, jadi di sini tidak disebutkan telah menyempurnakan, ya, kendati judulnya tadi menyempurnakan ya. Jadi dia telah melakukan separuh dari bagian agamanya, maka hendaklah dia bertakwa, berusaha untuk melakukan, mendapatkan ya, separuh yang tersisa. Jemaah sekalian rahimakumullah, apa maksud dari hadis ini? Kemudian bagaimana kita menyempurnakan atau kita melakukan untuk mendapatkan ya menutupi kekurangan, menyempurnakan apa yang telah kita lakukan dari yang separuh yang tersisa. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud bahwa seseorang apabila telah menikah, dan tentu dengan catatan mar'atan salihah tadi, karena dunia mata wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Dunia ini adalah mata, kenikmatan, wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah al-mar'atus salihah, wanita yang salihah.
yang dalam hadis sebutkan di antara sifatnya bahwa apabila diperintahkan idza amaraha ata'atha. Naam. Wa idza nadhara ilaiha sarrathu. Naam. Apabila diperintahkan dia mentaati suaminya, dan apabila dia melihat dan memandang istrinya, itu akan mendatangkan kegembiraan dan ketenangan dalam jiwanya. Nah, yang qanitat hafizat lil ghaibi mimma hafizallah, qanitat yang taat kepada Allah, yang menjaga kehormatan dirinya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas adalah nikmat yang paling mulia dari kenikmatan dunia ini. Kendati seorang hamba diberi nikmat harta, kedudukan, ya, tapi ternyata pendamping hidupnya bukan mar'ah yang salihah, maka yang demikian itu menjadi petaka. Akan hilang keberkahan dari harta tersebut, dari kedudukan tersebut, ya. Karena bila dia pergi keluar rumah mencari harta dan menunaikan tugas, tapi pendamping hidupnya tidak bisa menjaga harta tersebut dalam kepergian itu, dan juga tidak bisa menjaga dirinya, maka akan jadi petaka, ya, akan berantakan. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman media sosial, ya, terjadi hal-hal yang sungguh, ya, disayangkan dan betul-betul menjadi sebab terjadinya, ya, permasalahan di rumah tangga, berantakan, ya, baik suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh, ya. Maka tidak sedikit terjadi kasus dari pengadilan itu perceraian, kan begitu, kasus yang seperti itu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, maka Allah telah menolong dia menyempurnakan atau mendapatkan, meraih separuh dari agamanya, maka bertakwalah kepada Allah untuk mendapatkan separuh yang tersisa. Maksud dari hadis tersebut, ya, bahwa apa maksud separuh? Yang telah melakukan separuh dari bagian agamanya, ternyata bahwa kesengsaraan seseorang itu, ya, kebinasaan seseorang itu, kesengsaraan seorang itu, kerugian seorang itu, ya, itu tergantung kepada dua hal. Sebagaimana juga keselamatan dia, kebahagiaan dia, bahkan mendapatkan jaminan masuk surga, tergantung kepada juga dua hal. Dalam hadis sebutkan itu masalah al-farji, kemaluan, dan al-fam, dan mulut. Maka barang siapa yang menjaga kedua hal ini, kemaluannya dan mulutnya, maka dia akan selamat. Dijamin Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menjelaskan, ya, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Rawal Bukhari. Siapa yang menjaga, ya, li, untukku, karena Rasul memerintahkan. Nah, kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk Rasul, tapi Rasul memerintahkan. Kita menjaga tersebut karena Rasul memerintahkan dalam rangka mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man yadman li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaga ma baina lihyaihi, ya, apa yang ada di antara kedua lihyaihi, jenggotnya, berarti al-fam,
ini jenggot ya. Di antara keduanya ada fam. Ya. Wa baina rijlaihi, dan antara kedua kakinya, kemaluannya. Maka aku menjamin baginya surga. Allahu akbar. Dan menjaga kemaluan tentunya dengan pernikahan tadi. Ya, pernikahan tadi. Berarti dengan pernikahan dia telah melakukan satu bagian yang terpenting dalam hidup untuk sebab keselamatan dia. Ini yang telah sempurna. Sempurna satu bagian untuk mendapatkan apa? Surga. Untuk mendapatkan keselamatan. Makanya Nabi SAW mengatakan pada para pemuda, ya ma'syar syabab tazawwaju, ya ma'syar tazawwaju. Nah, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Man lam yastati' fa alayhi bis-siyam. Wahai para pemuda yang telah mampu untuk menikah, menikahlah. Karena sesungguhnya hal itu akan menjaga kemaluan dan akan menundukkan pandangan. Jika tidak mampu, perbanyak puasa. Subhanallah. Dan kebanyakan sebab kerugian, kesengsaraan manusia disebabkan dua hal ini, kemaluan dan juga al-fam. Maka banyak manusia masuk neraka disebabkan kedua organ ya dari tubuh manusia itu, lisan. Sehingga disebutkan dalam hadis Mu'adz bahwa manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka disebabkan apa? Perkataannya. Ya. Sebab dari perkataannya. Wa hal yakubban nas ala manakhir ala nari ala manakhirim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, dirumuskan ke dalam neraka ya, dalam kondisi tertelungkup, kecuali disebabkan oleh buah dari lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga kemaluannya dan menjaga lisannya, maka Rasul menjamin baginya surga. Nah, dengan pernikahan tadi sempurnalah bagian yang pertama ini. Ya, ini maksud nisb ala qad a'anu ala syatri dinihi. Allah telah menolong seorang tersebut untuk mendapatkan separuh dari bagian agamanya. Maka kita sempurnakan yang sisanya. Kita lengkapi, menjaga lisan. Ya. Kena lisan sebagaimana yang dijelaskan sebagian hadis juga, ya, merupakan sebab kesengsaraan, sebab kerugian seseorang bila tidak digunakan untuk yang baik. Dia berbicara, diciptakan oleh Allah untuk bicara. Jika tidak berbicara dalam kebaikan, maka akan berbicara dalam kejahatan. Bila tidak mengajak kepada kebaikan, maka akan mengajak kepada kejahatan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga lisan. Ya, ada 3 hal nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kepada kita juga semuanya. Yang pertama yaitu yakuffa an yumsik alaika lisanak wa an tamlik lisanak wal yasa'uka baitak wal yasa'uka baituka wal wabki ala khati'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal najat, apa itu keselamatan? Ditanya oleh para sahabat, man najat? Bagaimana cara untuk selamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qal amlik alaika lisanak, jaga lisanmu. Jaga lisanmu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'uka baituk, cukuplah bagimu rumahmu. Jadi zaman fitnah hendaklah kita banyak menetap di rumah.
Ya. Itu zaman dahulu, zaman dunia nyata disampaikan Nabi. Sekarang ini zaman dunia maya. Kendati juga di rumah, tidak keluar rumah, fitnahnya lebih dahsyat. Dia mengurung diri di rumah, di kamarnya, dia berselancar di dunia maya dan mengelilingi dunia. Semua ada di tangannya. Bahkan ya, waliyazubillah ya, betapa banyak ya zaman demikian itu, media seperti itu menjadi sebab kehancuran, ya, kesengsaraan dan maksiat, dosa dan kemungkaran. Maka hendaklah kita waspada. Tayyib. Kemudian wabki ala khati'atik. Hendaklah engkau meratapi dan menangisi, ya, kesalahan-kesalahanmu. Dalam hadis lain Nabi SAW juga menjelaskan, ya, bahwa keselamatan manusia tergantung kepada dua organ tubuhnya yang kecil. Yang pertama adalah hatinya dan yang kedua adalah lisannya. Dalam sebagian hadis juga disebutkan, idza asbaha al-insan fa innal a'dha' kullaha tukaffiru al-lisan. Faqala ittaqillah fina fa innama nahnu bik idza istaqamt istaqamna wa idza wajadta wajadna. Setiap pagi, ya, seluruh anggota badan kita ini selalu mengingatkan lisan kita. Sembari mengatakan ittaqillah fina, wahai lisan, ya, bertakwalah kepada Allah tentang kami. Ya, tangan, mata, telinga, ya, kaki, semua organ tubuh kita. A'dha' al-insan itu mengingatkan lisan. Kami ini bersamamu. Kami selamat, engkau selamat, kami selamat. Engkau sengsara, celaka, kami juga ikut sengsara, celaka. Maka jika kamu istiqamah wahai lisan, kami akan ikut istiqamah. Jika tidak, kami juga akan ikut sengsara. Ya, lisan dengan berzikir. Maka kembali kepada redaksi hadis yang kita bacakan tadi, bagimu yang telah menyempurnakan separuh agama, berarti telah menikah. Alhamdulillah, semua telah menikah ini. Ya. Tidak lagi yang jomblo. Alhamdulillah, nikmat. Maka kendati itu telah disempurnakan, tapi masih banyak kekurangan dalam perjalanan hidup. Ya, dari sisi yang pertama, betul, rumah tangga kita. Mohon maaf, bukan berarti saya yang terbaik, tidak, kita semua ini. Mari, ya, kendati telah sempurna yang pertama yang telah kita dapatkan bagian yang pertama, tapi perjuangan kita semuanya adalah untuk bagaimana memastikan rumah tangga tersebut betul menjadi baiti jannati tadi. Ya, rumahku menjadi surgaku. Kita pastikan keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, betul-betul di rumah tersebut, ya, didapatkan kedamaian, ketentraman, keberkahan, ya, mawaddah warahmah. Nah, ini tentunya adalah tugas kita semua untuk terus berjuang, terus meningkatkan iman, mengupgrade, ya, keimanan kita, ketakwaan kita, kesolehan kita, dan memuhasabah masing-masing terhadap tanggung jawab dan kewajiban. Ya. Ada hak, ada kewajiban, dan memastikan bahwa kita sebagai kepala rumah tangga telah menunaikan amanah, telah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa allimuhum, tanamkan pada mereka, didik mereka, ajarkan pada mereka. Ini langkah yang pertama. Kita pastikan rumah tangga kita adalah rumah yang dibangun di atas ilmu. Ya, kita pastikan bahwa rumah tangga rumah dibangun di atas kesolehan, ketakwaan. Karena itu akan mendatangkan keberkahan. Sehingga dipastikan pendamping hidup kita, istri kita,
merupakan istri yang mendapatkan jaminan masuk surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza sallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hassanat farjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi babi thamaniyati syi'ti. Apabila wanita, istri, seorang istri salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya. Berarti ketaatan kepada Allah, hubungannya kepada Allah, hubungan yang baik. Kemudian selamat syahwat, tambah lagi puasa. Berarti seorang istri yang salihah, yang tadi qanitat, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Nah, yang taat kepada Allah. Kemudian wa ata'at ba'lah, dia mentaati suaminya. Wa hassanat farjah, dan menjaga kemaluannya. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga. Apa yang dijaga? Dirinya, harta suaminya, anak-anaknya tatkala suaminya tidak ada di rumah. Itu yang salihah tadi. Nah, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, masuklah dalam surga dari pintu mana saja engkau inginkan. Allahu Akbar. Maka seorang suami, kita semua adalah berusaha menjadi sebab kita bersama-sama bergandengan tangan bersama istri, bersama anak untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan. Nah, apalagi di zaman sekarang ini, kita harus terus mengingat, tidak bosan-bosan. Nah, ini yang bagian yang pertama. Jadi kendati kita telah melakukan bagian yang pertama, nah dari sisi tadi telah selamat ini, kemaluan kita selamat, ya. Karena waliyazu billah, syahwat, ya. Dan sebagai akthar ma yudkhilun nas an-nar al-fam wal farj. Kebanyakan yang memasukkan, sebab memasukkan manusia dalam neraka itu adalah kemaluan dan mulut, lisan. Seorang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia perhatikan, ternyata perkataan tersebut, satu kalimat tersebut mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam sedalam-dalamnya, sabaina kharifa. Kedalaman perjalanan sabaina kharifa, 70 tahun perjalanan. Berapa dalamnya itu? Ya. Tapi boleh jadi seorang mengatakan perkataan juga dia tidak perhatikan, akan tetapi pernyataan tersebut, perkataan tersebut mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, bagi kita yang alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita keluarga, anak, kita harus berusaha menyempurnakan kenikmatan tersebut dan berusaha untuk senantiasa menjadi sebab, menjadi uswah dan qudwah. Karena jika suami sebagai pemimpin tidak bisa menjadi uswah dan qudwah dalam rumah tangganya, maka kendati telah sempurna bagian yang pertama tadi, kemaluan kita telah terjaga, tapi dipastikan tidak akan diraih dan dirasakan yang namanya kebahagiaan dan ketentraman dan kedamaian di rumah tangga tadi. Akan muncul berbagai masalah. Nah, maka kembali kepada topik pembahasan kita. Tugas kita sekarang memastikan bahwa kedua perkara tersebut, rumah tangga kita dan juga keseharian kita. Di sisi yang kedua tadi, lisan kita, dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan din. Karena seandainya lisan telah terjaga, kita hanya mengatakan yang baik,
Tapi sisi lain dari agama kita masih banyak dari perkara iman, Islam. Ya begitu ya. Amaliyah kita dan ibadah kita, akidah kita. Kalau itu juga belum terpenuhi, belum disempurnakan, belum terus ditingkatkan, maka sungguh masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam agama kita. Karena iman yazid wa yanqus. Naam. Jadi maksud bagimu yang telah menyempurnakan ya separuh dari agamamu, betul. Kita telah menjaga farji kita dengan menikah. Tentu yang harus dilakukan adalah memastikan bagi kita yang telah mendapatkan keturunan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, anak, ya, keluarga, cucu, tanggung jawab kita suami menyempurnakan tugas kita, memastikan bahwa anak-anak kita menjadi anak yang selamat, cucu-cucu kita menjadi anak yang saleh. Maka peran orang tua, suami terus mengingatkan anaknya, menjadikan rumah kita adalah taman dari taman-taman surga. Anak yang saleh tentunya akan lahir dari istri yang salehah, yang menjadikan bagian di hidup mereka pertama taat kepada Allah, itu yang prioritas utama. Yang kedua, senantiasa rumah yang terdengar di dalamnya zikrullah, qiraatul Quran, kemudian keluarga, istri, anak, ya, yang banyak berzikir kepada Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah, bagian yang pertama ini kita juga sempurnakan. Maka di rumah hendaklah kita pastikan ada bagian dari ibadah ini terlaksana di rumah kita. Jangan menjadi rumah seperti kuburan, ya. Jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Enggak ada sholat di sana, enggak ada zikir qiraatul Quran, enggak ada ya kasih sayang, mawaddah warahmah. Masing-masing, apalagi zaman sekarang ini, hanya ya ananiyahnya, egonya, ya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, pastikan 3 hal ini dalam rumah kita terlaksana. Salat keluarga kita, adakah bagian dari hidup di rumah tersebut qiraatul Quran, dan keluarga, anak kita, istri kita, anak kita yang punya cucu, pastikan apakah mereka membiasakan dia untuk zikir kepada Allah. Ini dipastikan, diingatkan. Begitu setelah subuh, kalau kita buat mereka ke masjid, ingatkan dulu. Nanti kalau di rumah sore hari diingatkan, udah zikir sore atau belum? Udah baca Quran atau belum? Naam. Demi menyempurnakan bagian yang pertama tadi. Kemudian ya dipastikan diri kita dalam keseharian kita. Falyattaqillah fil baqi, hendaklah bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan. Yang kedua, lisan. Bagaimana menyempurnakan jemaah? Pertama, menyempurnakan bagian yang kedua, lisan, untuk senantiasa banyak zikir kepada Allah. Udzkurullah dzikran katsiran. Membanyak baca Al-Quran, memperbanyak al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, mengajak pada kebaikan. Nah, untuk saling tawasi bil haq, karena bila tidak digunakan untuk yang demikian itu, maka pasti lisan itu akan melakukan hal yang tercela. Sekarang ini kita lebih banyak berinteraksi di dunia maya. Di dunia nyata, bahkan mungkin dalam satu majelis pun masing-masing dah sibuk dengan dunia yang lain, alam yang lain. Jadi 2 alam ini, hidup sekarang ini 2 alam. Sebelum alam barzakh, dunia ada 2 alam. Alam nyata dan alam maya. Dan hidup manusia dalam maya lebih banyak sekarang ini. Enggak tampak, tapi reaksinya merubah sistem kehidupan, pola hidup manusia berubah. Ya.
Interaksi secara nyata udah berubah. Nah, jadi jika tidak banyak berbicara di media-media tersebut, maka tulisan kita itu adalah pengganti dari lisan. Maka apa yang kita tulis, apa yang kita share, apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan, ya, apa hanya ketawa ketiwi toh, ya, hanya selfie sana selfie sini, sarapan pagi, oh ini juga, wah, kemudian selfie sana selfie sini, sampai pun ibadah pun semuanya dipublikasikan. Lagi wukuf di Arafah berdoa, masuk status, itu ya kan, doa depan Ka'bah, status. Nah, ini berbahaya jemaah. Lisan kemudian hati, ya, maka jaga hati kita. Jangan sampai media-media yang ada sekarang ini hanya, ya, waliyazubillah, memperbanyak kejahatan dan kerusakan atau mungkarat, ya, waliyazubillah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, karena kajian ini bukan tabligh akbar berjam-jam, jadi karena waktu juga anak perhatikan dah hampir, masya Allah, ya. Jadi intinya, bagi kita yang telah diberi nikmat pernikahan, maka kita jaga. Bagi yang mungkin masih, ya, diberi baru menjalani kehidupan rumah tangga, maka pastikan bahtera kehidupan itu, ya, tentu berlayar di lautan pasti ada gelombang. Tapi nakhoda yang bijak itu adalah yang bisa menghadapi, ya, berbagai ombak dan gelombang, bahkan badai tersebut, dan bisa berlayar sampai kepada pulau kedamaian dan, ya, impian tadi. Itu biasa dalam hidup. Tapi pastikan nakhodanya harus bijak. Dia memiliki kompas kehidupan. Apa itu kompasnya? Ya harus ilmu, belajar agama. Tahu dia bagaimana meneladani Rasulullah SAW, uswah, karena Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya adalah orang yang lebih baik, paling baik pada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling terbaik pada keluarga. Itu dipastikan. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dalam menjalani hidup ini? Bukan tidak ada masalah, ada masalah. Beliau memiliki lebih dari, ya, istrinya, lebih dari satu. Terjadi kecemburuan di antara istrinya. Tapi bagaimana beliau menyelesaikan? Ya, bagi kita yang tidak mampu poligami juga, ya, yang satu ini dijaga. Jangan semangat poligami, kemudian, ya, begitu poligami yang pertama berantakan. Untuk apa jamaah? Poligami itu bukan untuk menghancurkan rumah tangga. Betul enggak? Jemaah setuju? Itu untuk menambah keberkahan. Nah, kalau dengan poligami rumah tangga yang pertama hancur-hancuran, punya anak cucu semuanya, kan begitu, untuk apa? Yang satu tidak terlaksana. Jadi dipastikan, ya, berarti tidak ada wanita yang ingin madu, kan gitu, ya. Nah, tapi bisa minum madu. Nah, ini beda lagi. Semua bisa minum madu. Nah, tapi tidak ada wanita yang ingin dimadu. Nah, ala kullin bukan masalah itu, ini bab lain, ya. Tapi intinya kita pastikan bahwa keluarga kita semua dipastikan tanggung jawab kita, ya. Ingatkan, karena kita sering lalai, apalagi wanita sering lalai, diingatkan, ya. Kemudian yang kedua tadi, lisan kita, mari kita jaga lisan. Bagaimana caranya? Ya, amsik atau amlik alaika lisana, kata Rasul, ya, jaga itu. Bagaimana menjaganya? Ya, banyak zikrullah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf, ya, juga yang berbicaranya sangat, ya, fakir, sangat kurang zikirnya. Tapi mari kita biasakan. Coba sekarang dari rumah, sekarang ini dari masjid ini, kita mau pulang ke rumah, ada mungkin, ya, di sekitar ini ada mungkin naik kendaraan atau sepeda motor atau mobil. Itu mungkin ada yang 10 menit, ada yang 1/4 jam, kan begitu, ya. Berapa kira-kira bisa yang kita mengucapkan astaghfirullah itu? Coba. Dalam 1 detik berapa kali istighfar astaghfirullah? Berapa detik itu? Ya.
Nabi mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung di akhirat kelak, beruntung seorang hamba yang mendapatkan lembaran catatan amalannya istighfar yang sangat banyak sekali. Allahu akbar. Ya, sangat disayangkan kita pada jalan kadang mungkin hanya tak tahu apa yang dipikirkan dalam ekspresi wajah itu, ya pandangan yang kosong kan gitu. Coba gunakan lisan itu, jangan dijadikan, jangan kita menjadikan lisan kita menjadi lisan yang bisu gitu ya. Coba digunakan, digerakkan itu. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, enggak perlu diperdengarkan kepada orang, cukup diri kita gitu ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Enggak perlu teriak-teriak. Ya. Coba dibiasakan jemaah. 2 kalimat. Insyaallah semua ada paham semua ini. Tadi mimbabit tadzkir 2 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Coba Anda bisa berapa detik itu, Pak? Coba. Berapa detik, Pak? Subhanallah. Subhanallah bihamdihi subhanal azim. Berapa detik itu? 4 kalimat juga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Yang boleh dicintai Allah Subhanahu wa taala istighfar. Allahumma firli wa tub alayya. Begitu juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Subhanallah, amalan yang ringan seringan-ringannya. Maka falyattaqillah fil baqi, hendaklah bertakwa kepada Allah untuk yang melakukan ya sisa ya separuh yang kedua, lisan. Nah, ini menunjukkan bagaimana kedudukan lisan. Ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tadzkir, mengingatkan kita semua kan pentingnya ya, menjaga lisan, dan tentunya tidak cukup dengan lisan saja. Kita harus juga bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan ya bagian-bagian dari agama kita yang lain. Ya, kita harus belajar menyempurnakan tadi yang 3 tingkatan dari keislaman kita tadi, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan tadi. Itulah agama kita seluruhnya. Ya, sebagaimana hadis Jibril, fa in atakum yu'allimakum dinakum. Jibril datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Nah, jadi ini yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tapi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita semua untuk terus menjaga nikmat yang pertama tadi, meningkatkan ya, menyempurnakan ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri kita semua adalah istri yang salihah, anak keturunan kita anak yang salihah, cucu-cucu kita mungkin yang punya cucu, yang akan punya cucu juga ya, menjadi cucu yang salih ya. Para orang-orang yang memiliki kunci-kunci kebaikan ya, dan juga orang-orang yang diberi taufik untuk menutup pintu-pintu kejahatan. Nah, kemudian semoga sisa dari hidup ini ya Allah berikan kemudahan kepada kita untuk ya melakukan yang terbaik, dan semoga kita juga dijaga oleh Allah dari kejahatan diri kita dan kejahatan syaitan. Nah, dan semoga jalan-jalan ketaatan dan kebaikan itu dimudahkan, ditampakkan dalam hidup ini bagi kita semua dengan sejelas-jelasnya. Kemudian kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Jangan lupa apa yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hakikat dari tauhid kita, ibadah kita harus bertauhid, harus ikhlas. Iyyaka nasta'in, itulah hakikat dari ucapan kita, la haula wala quwata illa billah. Nah, demikian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna hudatal muhtadin ghaira dhallin wa la mudillin. Allahumma arzuqna al-bitanata as-salihah
التي تعبدك واجعلهم مفاتيحا للخير مغالق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير ومغالق للشر. اللهم اجعل أزواجنا وذرياتنا وأولادنا مفاتيحا للخير مغالق للشر، واجعلهم مباركين أينما كانوا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها